karena dia ini seorang tokoh agama ya. Tokoh agama itu kan daripada uang itu umpamanya dihambur-hamburkan, ini ada satu rencana. Ya, rencana ini niatnya baik. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, kalau misalnya kamu mempercayakan dirinya seorang ustadz, ya silahkan bergabung. Kalau tidak juga kan tidak dipaksa. Karena apa? Karena ini kan untuk keperluan bersama, bukan keperluan untuk pribadinya ustadz. Seperti itu. Sampai akhirnya orang-orang itu percaya sama ustadz, bikin bangunan itu apa sih bang motivasinya? Ingin membagi kebersamaan, ingin memberikan satu kesejahteraan, dan ingin juga dia memberikan suatu benar bahwa saya seorang ustadz, katanya ya, bahwa seorang ustadz bisa berkecimpung dalam mensejahterakan dalam perekonomiannya untuk membagikan kepada orang-orang yang mengikut kepada anggotanya dia, seperti itu. Nggak ada niat dia untuk mengambil seluruhnya uang-uang itu untuk dirinya, dia tidak ada itu. Nah, sampai orang-orang itu akhirnya menarik kembali uangnya dan akhirnya bangunan itu udah bangun nih bang, udah berdiri, udah jadi sebagian, tapi akhirnya ada sebagian orang ingin menarik uangnya itu minta dikembalikan. Itu gimana bang? Begini, pada awal jalannya itu kan baik ya, sehingga tidak ada yang aneh-aneh. Ketika saat ini misalnya pandemi, kemudian ini ranah ekonominya susah, kemudian pembangunan juga tersendat, mungkin mereka tidak sabar, ya tidak sabar, sehingga bahwa mungkin juga ada persaingan, ada juga mungkin menjadi provokator di dalamnya, ada juga mungkin juga yang memberikan suatu menjas orang, ada juga yang ingin umpamanya menjatuhkan si ustadz ini. Nah, ini kan dia pikir mumpung ada kesempatan ini, seperti itu yang diambil, dia buat bagaimana caranya ustadz ini bisa mempertanggungjawabkan uang masyarakat. Sudah jelas dari awalnya niatnya sudah baik dan kemudian dikembalikan juga. Nah, ada seseorang yang bernama si A, si B, si C ingin tadinya bersama berkumpul kerjasama yang baik. Seiring sejalan, tidak satu pendapat mungkin memisahkan diri. Nah, orang-orang itulah yang mendapat bersekongkol, atau mereka-mereka itulah ya yang mengatakan bagaimana caranya uang si A, uang si B, si C sampai semuanya untuk perbuatan pusat ini dibuat bagaimana ini jahat ini gitu loh. Nah, ternyata itu enggak seperti itu. Bang, masing-masing orang yang berinvestasi itu nominalnya masing-masing ada berapa orang, dan masing-masing itu nominalnya berapa juta, berapa ratus juta bang? Ya kalau nilainya saya nggak gitu paham ya, tapi dia bilang adalah beberapa orang di dalam, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Tengah kayak Jogja, Madiun, Surabaya, dan di Jakarta juga banyak ya, ada juga di Bekasi yang saya lihat ya. Tapi angka-angkanya itu saya nggak melihat berapa angkanya, tapi yang jelas kalau sampai dia bisa membeli tanah mendirikan hotel itu, tujuannya adalah dia untuk memenjarakan terhadap orang yang telah menginvestasikan, seperti itu. Oke, berarti Ustaz sudah bang yang udah dikembalikan? Oh, udah banyak? Berapa bang? Udah berapa ya? Yang saya dengar kurang lebih sisa kekurangan pembayarannya itu 400 orang lah. Kedengarannya ya, saya nggak tahu pastinya, tapi ke nominalnya yang tidak tahu. Tapi yang jelas adalah 400 orang yang tidak sabar. Tapi yang tidak sabar ini kalau dijumpai secara pribadi mungkin dia paham. Tapi kalau misalnya ditumpangi dengan ada seseorang yang mengambil keuntungan dari pihak misalnya ingin menjatuhkan seseorang, dipaksa dengan seseorang itu, pasti semuanya kan beremosi kan. Akhirnya minta kembali kan. Ya, seperti itulah. Tetapi si ustadz ini bersedia apabila ada orang yang meminta uang yang ingin dikembalikan, dia terbuka, tinggal telepon aja atau tinggal bicara, saya tidak mau investasi, saya mau kembalikan, dia bayar. Dia ngomong seperti saya kayak gitu, dia tidak nutupi uang itu, dia pikir makan diri sendiri atau dia gunakan secara pribadi ya untuk memperkaya diri, tidak. Dia katakan seperti itu kepada saya. Nah, kan saya juga bilang begini, Pak Ustadz, kalau orang investasinya nanti menghubungi Pak Ustadz, terus dia minta kembalikan uang itu,
Bagaimana? Apakah Pak Ustadz ada uangnya? Siap, saya akan carikan uang itu, akan ganti. Nah itu bicara dia. Itu janji dia, Bang. Janji dia. Dia bilang, saya tidak akan mau ngambil uang umat. Apalagi itu masyarakat terhadap, ya dia bilang adalah anggota-anggota saya juga. Seperti itu. Makanya dia bilang, kalau memang seperti itu, ya nanti tinggal tergantung. Yang mau dikembalikan tinggal bicara, yang maunya seperti bagaimana. Nah, sedangkan sekarang ini kan sudah digugat, tinggal nanti bagaimana putusan pengadilan, kan seperti itu. Nah, ini nggak tanggung-tanggung. Ya, satu pengadilan 3 perkara. Saya nggak ngerti juga tujuan maksudnya. Nah, mungkin ini ada sesuatu pemikiran yang lain ya. Kalau misalnya satu pengadilan 3 ini kan, saya berpikir mungkin perkara yang ini nggak diterima, mungkin ada satu lagi, perkara yang satu lagi nggak terima, ini satu lagi, mungkin bertubi-tubi gitu loh. Jadi dipecah-pecah ini, ya seperti itu. Tapi saya anggap bahwa pemikiran ini, ya tidak berpikir dengan baik. Seharusnya dia gugat satu, dia datangi mediasi. Bagaimana Pak Ustadz? Itu Bang, sistem pengembaliannya gimana Bang? Sistem pengembaliannya gimana itu yang pertama. Yang Langsung. kedua, orang yang sudah dikembalikan itu ada berapa, yang belum dikembalikan ada berapa orang? Yang sudah kembalikan saya dengar ya, kurang lebih 2.000-an orang. 2.000 orang, tapi saya nggak tahu pastinya berapa ya. Itu sudah dibalikin. Sudah dikembalikan. Yang belum? Dicicil atau? Iya, langsung Yang dikembalikan. belum? Yang belum? Ya kalau misalnya ada yang cicil, saya nggak paham juga, karena dia katakan sama saya dirinya, ini ada yang sudah kembalikan. Apakah dia balikin secara bertahap, apakah sekaligus, atau dia ada nanti cari dana lagi dia balikan kembali, kita tidak tahu. Namanya uang ini kan gini, uang tadinya kumpul dipergunakan untuk membangun, sehingga uang ini kan dia punya uangnya kan udah berjalan kan. Nah sehingga bahwa kalau ada orang yang meminta, pasti dia mencari utang pinjam kepada orang lain untuk membayar kepada orang yang tidak sabar, seperti itu ya. Berarti yang sudah dikembalikan sekitar 250 orang. Enggak, 2.000-an lebih. Oh, 2.000 orang. Yang saya dengar 2.000-an ya. Yang belum? Yang belum 400-an yang saya dengar. Nah, dia juga bersedia ya. Kalau ada orang yang minta mengembalikan uang investasi yang pada dirinya dia siap untuk mengembalikan. Berarti artinya dari pihak KM terbuka untuk Terbuka. silaturahmi. Tapi yang sisa ini bahkan sampai akhirnya ke meja hijau gitu loh Bang. Berarti dia belum sempat mendatangi pihak KM untuk musyawarah Bang, tapi tetap ternyata sudah langsung ke. Ya, begini.